warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Kurnia Ardiati, peserta Latsar CPNS BPSDM Regional Yogyakarta, Angkatan ke-21. Saat ini, saya bertugas sebagai bidan terambil di UPTD Puskesmas Wanayasa 2. Sebagai ASN, sudah semestinya kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional. Nilai-nilai dasar ASN ini tertuang dalam aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lalu, bagaimanakah penerapan aneka itu sendiri di lingkungan kerja? Saat ini telah hadir sebagai narasumber kita seorang pejabat publik, Pak Wahyono SE, yang saat ini menjabat sebagai Sekcam di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Mungkin sebelumnya silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyono, Sekretaris Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Untuk pengalaman kerja sendiri sebagai ASN, mungkin bisa diceritakan. Ya, pengalaman saya sebagai ASN, saya CPNS tahun 1996. Ya, tugas pertama di Kecamatan Batur sebagai staf. Nah, pada waktu itu memang sistem penggajian ASN pada saat itu sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu memang tingkat kesejahteraannya belum seperti yang sekarang. Sekarang sudah sedikit lebih sejahtera, ada tunjangan, ada tambahan penghasilan bagi ASN, sehingga untuk ASN sekarang dengan ASN yang dahulu tingkat kesejahteraan jauh berbeda. Berarti untuk lama kerjanya sudah 25 tahun. 25 tahun ya. Nah, untuk saat ini kan sedang menjabat sebagai sekretaris kecamatan ya Pak. Untuk di dunia kerja, bagaimana cara untuk menerapkan nilai dasar ASN di lingkungan kerja, terutama di Kecamatan Wanayasa? Untuk nilai dasar ASN kan ada 5, dikenal sebagai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, penerapan di lingkungan kerja Kecamatan Wanayasa saat ini seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk penerapan disiplin terkait dengan ASN pada saat ini yang sesuai dengan logo atau semboyan yang terkait dengan adanya aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama terkait dengan akuntabilitas, ini merupakan kewajiban sebagai pertanggungjawaban yang harus ditepati, karena yang pertama ini adalah terkait dengan disiplin ASN, karena ini sudah menjadi kewajiban mau tidak mau. Yang pertama harus tepat waktu, tapi jam kerja, kapan berangkat, kapan pulang, itu ya sesuai dengan ketentuan aturan yang diatur. Kalau di kecamatan sekarang kan jam kerjanya adalah 5 hari kerja, mulai setengah 8 sampai dengan pukul 16. Untuk istirahat yaitu jam 12 sampai jam 1 untuk istiqomah. Dan untuk sekarang di masa pandemi ini memang ada aturan yang mengatur harus 25
50% atau 25% adanya aturan terhadap ASN, yaitu WFH atau WFO. Tuh, sehingga untuk sekarang jumlah ASN di masing-masing kantor ini jumlahnya separuh. Yang WFH separuh atau 50%, yang WFO 50%. Untuk akuntabilitasnya berarti yang pertama diawali dari kedisiplinan. Kemudian yang kedua terkait dengan transparansinya. Transparansi di sini berarti setiap bawahan atau atasan paling tidak bisa memberikan informasi laporan secara rutin, secara baik bawahan ke atasan secara berjenjang, hingga hal ini bisa menimbulkan kepuasan antara hubungan kinerja antara yang memberi perintah dan yang diberi perintah karena transparansi. Kemudian juga kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Kalau berkata A, ya tindakannya A. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Tadi saya di depan sudah menyampaikan, artinya harus ada laporan kepada yang memberi tugas atau kerja. Dan adil di sini merupakan landasan utama dari akuntabilitas, keadilan, kepercayaan harus dibangun antara pimpinan dan bawahan di lingkungan kerja masing-masing. Hingga dengan saling percaya akan menimbulkan rasa kompak, rasa kebersamaan sama ASN di lingkungan kerja masing-masing. Seimbang dan ada keseimbangan. Keseimbangan di sini dalam artian yang mengukur kemampuan untuk individu melakukan kegiatan. Artinya ya keseimbangan antara pekerjaan yang diserahkan yang harus dikerjakan harus berimbang dengan kompetensi kemampuan yang dimiliki. Harus ada keseimbangan. Kejelasan di sini bisa diartikan ya, artinya yang memberikan perintah dengan yang diperintah, arah dan tujuannya itu jelas, sehingga mempermudah, tidak menyulitkan pada yang diberi tugas atau perintah. Dan ada konsisten, artinya terus menerus, dalam arti untuk yang namanya usaha ini harus istilahnya konsisten atau kontinu dalam hal mencapai dan keseimbangan yang akan dicapai atau tujuan sebuah organisasi, menciptakan harmonisan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan nasionalisme otomatis, karena di kecamatan pada kaitannya adalah sesuai fungsinya adalah pembinaan, fasilitasi dan sebagainya. Yang tidak kalah penting era sekarang adalah pelayanan publik, di mana nasionalisme ini ya otomatis harus diterapkan bagi yang memberi pelayanan ataupun yang meminta pelayanan. Terutama di sini karena pelayanan publik berarti ya kita harus menerapkan yang pertama terkait dengan nilai-nilai Pancasila, rasa keadilan,
persamaan hak dan kewajiban, rasa persatuan, dan rasa keadilan atau kesejahteraan. Yang pertama terkait dengan penerapan sila yang pertama, yang mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Berarti penerapan sila pertama atau ketuhanan Yang Maha Esa di sini dalam pelayanan publik tidak ada pembedaan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Persamaan hak. Nah, terhadap penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, di sini tidak ada diskriminasi membedakan antara si kaya atau si miskin. Artinya semua yang butuh pelayanan adalah haknya sama berdasarkan nomor antrian yang ada, tidak membeda-bedakan status, baik status sosial, status ketokohan atau status apapun. Berarti hak dan kewajibannya adalah sama. Kemudian yang penerapan sila yang ketiga dalam pelayanan publik di sini adalah bahwa mana usaha ke arah bersatu dalam bulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme. Nah, di sini mungkin berkaitan dengan unsur ketika tidak ada membeda-bedakan antara yang satu dengan yang dua, artinya semua warga masyarakat dalam hal kedudukan untuk mendapat pelayanan publik adalah sama. Ketika sudah sama berarti bisa memupuk rasa persatuan nasional atau persatuan Indonesia yang tercermin pada sila persatuan Indonesia. Juga bisa menciptakan menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki bahwa mereka atau yang butuh pelayanan atau yang lain adalah merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Yang tiga, yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh Mahjam dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung arti bahwa suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Dalam hal ini kalau diterapkan di organisasi berarti kekuasaan pemimpin tidak mutlak, tapi harus memperhatikan masukan pendapat dari saran kritik dari staf atau ASN yang ada di lingkungan dalam hal untuk bisa mempertahankan organisasi atau tujuan yang harus dicapai. Berarti di sini perlu adanya musyawarah mufakat. Untuk memenuhi ketentuan ini maka setiap 1 bulan sekali dilakukan meeting staf untuk membahas atau mengevaluasi sejauh mana yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan direncanakan di masa yang akan datang. Untuk penerapan sila keempat ini di kantor kecamatan Raja setiap bulan itu dilakukan meeting staff dalam rangka untuk musyawarah mufakat terkait untuk membahas kemajuan dan evaluasi program-program yang ada di kantor kecamatan. Dan yang terkait dengan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penerapan di sini otomatis berkaitan dengan pelayanan publik tadi tidak membeda-bedakan. Berarti pelayanan ini berdasarkan antrian, yang datang pertama otomatis dilayani pertama, yang lainnya nunggu sesuai dengan nomor antrian dan sesuai dengan kepentingan masing-masing ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan etika publik.
Ini sesuai dengan etika publik di sini karena kami selaku Sekcam di sini adalah ketua pelayanan paten yang ada di istilahnya pelayanan terpadu di kecamatan. Nah, ini juga kaitan dengan etika publik, di mana di Kecamatan Wanayasa kemarin ya dalam hal pelayanan ini ada untuk memberikan motivasi dan arah tujuannya. Kecamatan Wanayasa menerapkan moto pelayanan yaitu pantes dari jabarannya adalah profesional, amanah, nyata, tepat, efisien, dan senyum. Senyum di sini, profesional di sini dalam artian ya sesuai dengan tugas tanggung jawab, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian terhadap amanah, semua apa yang dikerjakan ini merupakan amanah dari rakyat atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai ASN adalah sifatnya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dan nyata di sini ya semua produk layanan ini bisa dilihat, bisa diakses oleh semua pihak. Benar tepat di sini apa yang dihasilkan dari produk pelayanan yang ada di kantor kecamatan ini bisa paling tidak tepat waktu, tepat guna, tepat manfaat. Kemudian efisien di sini yang dikandung maksud adalah ada penghematan waktu maupun sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak membutuhkan biaya dan anggaran yang ada. Kemudian senyum dini dikandung maksud setiap akhir dari pelaksanaan pelayanan publik ini harapannya bisa memuaskan semua pihak. Ya, ini adalah senyum adalah tujuan akhir dari moto pelayanan pantas yang diterapkan di Kecamatan Wanayasa. Dari semua pelayanan publik di Wanayasa ini semuanya adalah bebas atau gratis. Hal ini adalah untuk menghindari berkaitan dengan masalah anti korupsinya. Jadi untuk pelayanan publik di sini memegang teguh terkait dengan mutu pelayanan, terus menerapkan istilahnya makna dari sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila, berlaku adil, tidak membeda-bedakan dan sebagainya, dan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian yang kaitannya dengan masalah etika publik, jelas jaga kesopanan, bersikap ya tidak membeda-bedakan kepada yang membutuhkan pelayanan di kantor Kecamatan Wanayasa. Jadi sudah kaitannya dengan komitmen mutu tadi sudah saya sampaikan. Pelayanan pantas itu mungkin sebagian masuk di dalamnya karena tadi sudah ada efisien atau efektif dan inovatif dan sebagainya. Dan dalam hal untuk yang 5 terkait dengan anti korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi dalam 9 nilai yang terdiri dari
Nah, mengingat menimbang bahwa di pelayanan publik khususnya yang dilakukan di kantor kecamatan Wanayasa ini memang tidak ada syarat membayar, sehingga kalau pendapat saya ya kemungkinannya kecil terhadap praktek-praktek korupsi yang dilakukan di pelayanan publik kantor kecamatan Wanayasa, karena di situ tidak ada aliran dana dari yang butuh pelayanan tidak membayar. Di situ tidak ada pungutan, sehingga kaitannya untuk terjadinya korupsi di pelayanan publik kantor kecamatan Wanayasa itu sangat kecil. Nah, karena di sini juga disebutkan nilai-nilai 9 anti korupsi antara lain adalah kejujuran. Kejujuran di sini bisa diartikan antara yang pelayan publik dan yang butuh pelayanan, kepedulian dan sebagainya, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras dan sebagainya. Karena di pelayanan paten yang diterapkan di Wanayasa itu hanya ada pungutan, yaitu yang berhubungan dengan IMB. IMB saja itu yang nilainya luasannya di atas 100 meter persegi. Itu saja pengajuannya di tingkat pelayanan terpadu di Kabupaten Banjarnegara. Mungkin itu cara yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tambahan lagi, monggo silakan. Untuk adakah hambatan dalam penerapan nilai dasar aneka ini yang selama ini dialami di lingkungan kerja? Ya, secara otomatis yang namanya sebuah organisasi itu kan terdiri dari berbagai kalangan, berbeda pemahaman dan sebagainya, berbeda latar belakangnya. Otomatis ya ada hambatan, ada kendala, ada tantangan dan sebagainya. Hambatannya di sini terdapat perbedaan persepsi, pemahaman, sehingga perlu adanya komitmen bersama untuk saling mengerti bahwa tujuannya di kantor kecamatan ini adalah semata-mata untuk pelayanan publik dengan risiko dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kemudian kendala-kendala dalam pelaksanaan ini banyak sekali. Yang pertama, tingkat kesadaran yang butuh pelayanan publik. Tingkat kesadaran di sini bukan mereka tidak tahu atau tidak paham, tapi kadang-kadang lebih dilandasi adalah kemendesakan kepentingan, sehingga seolah-olah itu minta diutamakan atau didahulukan. Hambatannya untuk pelayanan itu otomatis tidak semua orang itu paham terhadap aturan, kesadaran publiknya belum semua dipahami. Kemudian dalam hal sarana prasarananya, sini karena daerah pegunungan, otomatis sarprasnya sering kadang-kadang trouble, kadang-kadang error, kadang-kadang tidak ada sinyal. Ini juga hambatan karena sistem pelayanannya adalah online. Terus tantangan ke depan paling tidak ya sarana prasarana dicukupi, dan peningkatan sumber daya
manusianya untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Begitu. Yang terakhir, adakah pesan untuk kami para calon ASN untuk menjadi ASN yang beraneka? Pesan singkat saja mungkin. Pesan singkatnya adalah yang pertama, perlu disyukuri karena tidak semua orang bisa menjadi ASN. Berarti yang pertama, tingkatkan rasa syukur bahwa ASN itu tidak semata-mata berorientasi pada penghasilan. Terus jaga profesionalisme, terus disiplin. Pesan singkatnya yang pertama, rasa syukur. Kemudian yang kedua, disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Itu saja. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga dari diskusi tadi bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.